Oke, selamat malam teman-teman. Suara saya bisa terdengar? Siap. Nah, malam ini yang akan kita bahas tentang kita membuat sebuah sistem ya, di mana trading itu perlu kita melakukan sebuah sistem yang mana harus continue, konsisten, dan kita jalankan terus-menerus. Bukan kalau kita salah lalu dirubah, bukan. Tapi saat kita salah, kita lebih ke berinovasi. Ya teman-teman, jangan setiap salah, kena stop loss kita rubah, enggak seperti itu, tapi lebih ke berinovasi. Karena berubah dan berinovasi itu buat saya hal yang berbeda. Oke, sementara ada 16 orang ya di sini ya. Sementara ada 16 orang di sini, termasuk saya. Saya mau tanya dulu ya teman-teman, apakah semua di sini sudah mengenal supply and demand price action? Apakah semua sudah mengenal supply and demand price action? Siap, rata-rata sudah ya. Jadi kalau sudah kan nyambung. Oke teman-teman, sebelumnya selamat malam. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat selalu dan luar biasa. Nah, oke. Yang akan kita bahas mungkin lebih ke teori untuk psikologi kita ya. Karena sebenarnya dalam trading yang paling berpengaruh itu memang psikologis teman-teman. Siap gak kita saat trading menahan profit psikologis ya? Siap gak kita saat kita trading untuk kita cut loss? Itu juga psikologis. Lalu apakah Anda takut untuk masuk pasar? Itu juga psikologis. Jadi memang semua hal ya di dalam trading itu berkaitan. Metode mau money management, psikologis itu sangat berkaitan, tapi memang yang berpengaruh itu diri kita sendiri ya. Karena kita pelakunya, kita pelaku di dalam bisnis trading itu tadi. Nah, ini saya kasih beberapa tips nanti ya teman-teman ya, untuk nge-build sebuah sistem trading. Yang pertama, misalkan nih Anda newbie, misalkan teman-teman di sini newbie yang baru ngerti tentang trading ya, yang pasti Anda harus lakukan, Anda akan mencari ya, cari sistem trading. Cari sistem trading. Anda mau bertrading dengan sistem yang seperti apa? Anda mau trading dengan sistem yang seperti apa? Ya. Nah, dari Anda sudah belajar sebuah sistem trading, sistem ini nanti yang kita aplikasikan di dalam tradingnya kita. Entah kita mau pakai apapun ya. Misal Anda mau pakai sistem trading dengan analisa teknikal, fokus ke sini aja, analisa teknikal. Analisa teknikal ada beberapa hal ya, nggak cuman
price action aja, tapi mungkin ada indikator, ya. Analisa teknikal yang apa? By indikator. Ada analisa teknikal yang by chart pattern. Ada analisa teknikal yang berdasar dari price action. Ya, ini dipecah-pecah ya teman-teman ya. Karena apa? Nanti ujungnya yang kita butuhkan itu adalah expertise. Ya, Anda menjadi expert, menjadi mengkerucut. Materi yang sudah Anda pelajari akan menjadi mengkerucut dan semakin tajam ya teman-teman ya. Jangan sampai mengkerucut tambah tumpul. Ya, yang pertama pasti cari sistem trading. Jangan cepat berubah dengan sistem trading. Jangan cepat berubah. Kalah atau salah atau risk reward gak bagus, coba di inovasi. Ditambahkan, bukan langsung diganti, ditambahkan. Karena sekarang saya nggak ngerti ya yang teman-teman pakai untuk trading apa, nanti yang kita bahas tentang SID price action yang sesuai dengan STA punya materi ya. Nah, lalu yang kedua teman-teman, ya, yang kedua kita harus tentukan gaya trading. Gaya trading. Nah, gaya trading ini sebenarnya lebih ke, kalau saya bilang, waktu ya. Waktu, seberapa lama Anda menahan trading Anda. Seberapa lama menahan profit. Seberapa lama Anda menahan posisi Anda. Ya. Yang saya tahu, ada scalper, ya, ada day trader, lalu ada medium term, ada yang long term. Scalper scalper itu lebih menunjukkan ke waktu ya teman-teman ya, ke waktu di mana Anda akan in dan out dalam waktu yang lumayan cepat. Kalau day trader ya, day trader mungkin lebih agak santai, dia masuk hari ini targetnya cuman keluar hari ini juga, dia nggak menginap ya teman-teman ya, dia nggak menginap. Lalu medium mungkin dia bisa tahan beberapa hari. Dia bisa tahan beberapa hari. Kalau long, ini saya bilang di dalam trading kalau sudah bicara long mungkin sudah ke monthly, kuartal, yearly. Oke. Nah, lalu banyak ya teman-teman ini yang bilang swing trader. Oke. Teman-teman pemahamannya tentang swing trader itu seperti apa? Ada yang bisa respon saya mungkin? Swing trader itu seperti apa teman-teman? Yang teman-teman pahami. Swing trader. Ya. Saya taruh di sini. Swing. Oke, nah ada dari Pak Hamid. Oh sudah Pak, itu jawaban yang tadi ya. Pak Ariel, tradingnya berhari-hari. Pak Bernard, swing untuk hold beberapa hari bahkan mingguan. Mas Wisnu, ayunan. Saya tahunya trading jangka panjang dari Pak Agus. Pak Agung, sekali masuk pasar TP bisa mingguan. Mas David dari higher high ke higher low. Nah,
Ini mungkin yang akan saya luruskan ya teman-teman. Ini yang akan saya luruskan. Ada yang menjawab market dalam kondisi sideways range besar ya. Oke teman-teman, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar karena persepsi masing-masing ya. Cuman coba saya betulkan persepsinya ya teman-teman ya. Swing di bahasa Indonesia kan sebagai ayunan ya. Swing itu ayunan. Mas Ariel, saya nyoba swing Pak, malah balik jadi minus. Sabar Mas ya. Swing itu ayunan ya teman-teman ya. Pernah melihat market berayun ya? Pernah melihat market berayun teman-teman? High, low, higher high, higher low, maybe setelah itu higher high lagi ya. Pernah melihat ayunannya market? Nah kalau saya bilang ayunan market yang ini teman-teman ya, ini ayunan market. Dari sini dia turun mengayun ke atas ya. Ayunan lagi dari sini mengayun ke atas. This is swing ya. Swing sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mau nahan berapa hari ya, mau nahan berhari-hari atau menahan bulanan lah misalnya ya. Ya, itu belum tentu swing. If mereka seperti ini, resisten di break ya, resisten di break, dia akan hold. Ini bukan swing, walaupun dia mau nunggunya beberapa hari ya teman-teman. Jadi kalau ini maunya dia nahan berhari-hari, tapi bukan swing, tapi dia breakout. Ya teman-teman, ini trader breakout. Karena begitu break resistance, dia tahan. Dia punya market yang pandangan dia jauh. Ya, dia punya pandangan jauh terhadap market. Ya teman-teman. Nah, misalnya beliau masuk di sini. Ya. Resisten banyak resisten lah di sini. Di break, dia nahan berhari-hari. Ini bukan swing. Ini breakout ya teman-teman. Ini breakout trader. Nah, kalau swing itu nunggu ngayun teman-teman. Dia menunggu ayunan. Dan swing ya, swing itu biasanya mereka pasangnya buy limit atau sell limit. Dan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan hari-hari. Misalkan Anda pakai time frame M5, teman-teman. High, low, higher high. Ya, resisten di break. Anda tunggu ayunan ini. Planning Anda ini jadi support. Jadi RS flip. Ya. Oke. Ini menunggu ayunan. Dia trading di M5. Tetap swing nggak teman-teman? Kalau dia pakai M5 di sini. Swing di M5 tetap nggak teman-teman? M5. Tetap swing ya. Swing itu bukan daily mas. Tapi swing itu ini mas, ayunan. Trading yang menunggu market mengayun dulu, mengayun ya. Ayunan seperti ini. Atau support di break. Nah,
dia nunggu ayunan kembali baru ke bawah. Nah, ini swing. Ya. Jadi kebanyakan orang banyak menganggap swing itu berhari-hari, seminggu atau apapun. Bukan. Swing itu tradernya menunggu market mengayun. Kalau ayunannya bablas kena stop loss, betul. Makanya kenapa kalau ayunan biasanya bawahnya pasir ya Pak, biar kalau jatuh agak empuk dikit, kayak stop loss fungsinya ya teman-teman. Jadi jangan salah kaprah bahwa swing itu bukan yang D1, bukan 3 hari, ya, bukan 1 minggu, no, tapi ayunan. Trading yang menggunakan ayunan. Ya. Oke. Berarti swing itu trading on pullback. Bisa dikatakan seperti itu dari Pak Erwan. Swing trade, beli di potensial swing low dan jual potensial swing high. Betul sekali Pak. Ya. This is swing. Swing bukan yang D1 3 hari, 1 minggu, bukan ya teman-teman ya. Paham ya? Jadi kalau Anda menganggap swing itu berdasar dari time frame, mohon maaf, itu kurang tepat ya. High, low, higher high, higher low. Nah, ini swing, higher low ke higher high. HL ke higher high. Oke, this is swing. Ya teman-teman. Jadi misalnya pun Anda melihat market ini di M5, ya, Anda scalper atau swing? Ayo. Kalau Anda pakai ini di M5, kan ada. Market struktur kan tetap ada walaupun di M5 ya. Ayo. Berarti jadinya namanya apa? Betul Pak, beda-beda pengertiannya, tapi pada intinya swing like this. Betul Mas David. Siapa Rianta? Ya. Nah, kalau dia trading di M5 teman-teman, ya. Si trader ini trader di M5. Ya, M5 dengan ini dia tunggu higher low, lalu tunggu higher high. Scalper atau swing namanya teman-teman? Ada yang bisa respon? Di M5 scalper atau swing? Swing dan scalper gabung. Oke, tetap swing, tapi swingnya di time frame kecil. Oke teman-teman, swingnya di time frame kecil. Penggunaannya dia di M5 ya teman-teman ya. Jadi yang terjadi di situ, market sedang berjalan di M5, tetapi tetap dia metodenya swing. Metodenya tetap swing. Nah, yang terus berhari-hari, dari Mas Ariel ada yang tanya, berarti pola marketnya ini ya mungkin di time frame-nya besar. H4 bisa, atau D1 bisa untuk candlestick-nya. Karena kan semua ada ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat nih, saya hapus dulu, ada yang annotate. Nah, ya tinggal pemakaian time frame aja. Tapi polanya tetap swing. Nah, seperti ini turun ya, market turun. Ini dia mulai naik lagi mungkin. Ini swing, ayunan. Ya teman-teman. Ayunan, harapannya market akan naik lagi ke atas. Ini swing. Ya. Oke. Saya harus benerin kata-kata swing, karena swing itu banyak yang salah kaprah ya teman-teman ya. Dan saya paling benci
Saya paling benci jika ketemu sama orang trader yang baru trading, lalu saya tanya, Mas, tradingnya pakai sistem apa? Scalper, Pak. Oh, hebat scalper. Ya, tradingnya sistem apa, Mas? Scalper, Pak. Oh, lalu untuk pengambilan posisinya apa? Ya scalper. Oh gitu ya Mas ya. Maksudnya itu scalper itu ada dengan metode apa Mas? Pakai indikator kayak atau pakai apa kayak pakai price action kayak atau Bollinger Band atau pakai moving average? Enggak Pak, saya enggak pakai apa-apa ya saya scalper. Berarti apa teman-teman yang beliau pakai? Saat dia ngotot scalper padahal sistem yang dia pakai nggak jelas. Ada yang pernah mengalami? Ya, nah ada yang bilang trading by feeling. Nah itu teman-teman. Jadi terkadang ada orang ya TBF ya trading dengan feeling itu scalper murni ya 20 kali entry mungkin dia betul terus ya teman-teman 20 kali entry 20 kali entry betul terus RR ya RR gak jelas ya 20 kali entry nggak pernah salah nggak pernah salah tapi entry ke 21 begitu salah habis. Ada yang pernah mengalami hal ini? Saya 2007, 2008, 2009 mengalami hal tersebut. Ya, saya 2007 sampai 2009, 2010 lah masih mengalami hal ini. Saya scalper murni, ya, ngitung kancing. Padahal kancing baju saya selalu 5. Ya, dapatnya posisinya sama terus. Ya, jadi saya harap tim full margin angkat tangan. Ada Pak teman saya baru telepon hampir MC. Mungkin ya itu tadi ya. Jangan sampai Anda bilang Anda scalper, tapi Anda nggak ngerti pola yang Anda pakai apa. Ya, baliknya ke feeling. Feeling. Ini yang berat teman-teman ya. Jadi di dalam trading, sistem trading itu harus Anda cari dulu. Anda mau pakai sistem apa? Lalu gaya tradingnya Anda seperti apa? Ya, swing trader, ya, atau breakout, ya, atau Anda scalper. Nah ini sudah masuk ke ranah ini gaya trading, ya teman-teman. Ada yang fundamentalis, ya, fundamentalis. Kalau saya jujur, fundamental hampir jarang pegang. Ya, saya kurang melihat fundamental. Hanya jika event-event tertentu, saya akan agak konservatif menghadapi news-news besar. Karena saya nggak trading dengan news, teman-teman. Mendingan news itu saya hindari kalau bisa. Enggak saya urusin, saya hindari. Saat sudah plus, ya saya SL plus. Mau news, saya mau ada limit, pending order, buy limit, sell limit, biasanya saya kurangi. Jadi mungkin saya ada buy limit 2 posisi, 3 posisi, saya kurangi jadi 1 posisi aja. Karena saya nggak mau trading di dalam market yang mungkin kadang kacau. Ya teman-teman ya, itu yang saya lakukan. Masih ada yang suka nunggu NFP dan Anda entry di tengah-tengah NFP, saat NFP keluar Anda akan ikut di dalamnya. Ada yang seperti itu? Jika Anda ya menunggu non farm payroll,
dan Anda masuk, suaranya pelan ya? Nah, saya saran cacing jadi naga ya Mas, betul. Asal cacingnya nggak keinjek dulu ya. Mas Devi CPI masih. Oke, jadi saya nggak saran ya teman-teman, saat ada news besar keluar saya seperti non-farm payroll, itu Anda masuk di tengah. Ya, Anda masuk di tengah-tengah payroll saat masuk. Jadi payroll keluar, Anda masuk. Karena apa? News yang terjadi, ya, yang terjadi, ya, itu tetap yang keluar dari news, entah itu strong atau weak terhadap US dollar, itu jarang teman-teman ya, jarang sesuai. Seringnya dia akan sideways, naik turun, naik turun. Anda sudah harga naik tetap ke atas, Anda follow, Anda FOMO, takut ketinggalan posisi. Kadang-kadang Anda bisa nyangkut teman-teman. Kadang-kadang Anda bisa nyangkut. Apalagi biasanya waktu masuk di NFP, Anda biasanya sedikit menghiraukan stop loss. Kalau floating Anda berpikiran mungkin, wah ini pasti akan balik lagi nih. Tapi kadang-kadang nggak seperti itu. Jadi saya nggak saran ya teman-teman ya. Oke. Ya jadi saya nggak saran Anda entry di news besar tanpa pengaman, ya. Yang pertama tanpa pengaman dan tanpa plan exit ataupun ya plan exit terutama. Exitnya itu ada dua, exit loss atau exit profit. Ya, jangan bicara exit itu cuman profit saja atau loss saja, tapi exit itu dua-duanya. Oke teman-teman. Jadi ini tadi saya memberitahukan kepada Anda bahwa swing itu bukan jangka waktunya, tapi lebih ke caranya dia mengambil posisi, ya teman-teman ya. Nah, setelah Anda punya sistem trading, Anda punya gaya trading, ada hal lagi, ya, ada hal lagi yang harus kita lihat untuk kita membangun sistem tradingnya kita, ya teman-teman. Ya, yang pasti Anda harus tahu pairnya, pairnya apa saja, pairnya apa saja, itu cukup penting. Pairnya apa saja itu cukup penting. Karena kalau saya jujur, saya paling hobi di mayor. Mayor pair. Saya paling hobi di mayor pair. Kenapa? Buat saya mayor pair itu gerakannya lebih jujur untuk saya ya. Untuk saya gerakan mayor pair itu lebih jujur. Ya, mayor pair. Jika Anda dari mayor pair, mungkin ada ya teman-teman di sini yang memilih saya cuma trading GBP USD aja. Saya cuma trading Euro USD saja. Saya cuma trading USD JPY saja. It's okay, nggak masalah. Nggak masalah. Tetapi saat sistem trading Anda ternyata bisa digunakan di banyak pair, itu juga nggak masalah. Ya, seperti yang saya lakukan, SND price action yang saya pakai, bisa saya aplikasikan di banyak pair. Karena saya berprinsip bahwa market itu by history. History repeat itself. Market akan mengulang lagi histori yang sudah pernah terjadi. Dan itu berulang-ulang saja, walaupun bentuknya tidak selalu sama, ya teman-teman. Bentuknya, setupnya nggak selalu sama. Tapi cukup harus bisa dipahami. Seperti chart pattern, ya. Chart pattern, anggap aja chart pattern yang seperti ini, teman-teman.
Oke, chart patternnya seperti ini. Apa ini namanya? Ini harapannya berarti market down ya ke bawahnya. Falling wedge, rising wedge. Saya juga nggak ngerti namanya apa, yang saya tahu ini wedge. Ya, saya yang tahu ini wedge dan dia chart pattern. Apakah chart pattern seperti ini hanya keluar di GBP saja? Atau hanya keluar di euro saja? Atau all pair? Kemungkinan ada semua. Nah, ada yang pernah berpikiran seperti itu? Berarti wedge ini, rising wedge ini, hanya akan keluar di GBP saja. Hanya akan keluar di euro saja. Atau akan keluar di all pair. Ya. Tetapi wedge seperti ini adalah history, teman-teman. History yang sering terjadi dan terulang di banyak pair. Nah, ya, akan terulang di banyak pair. Jadi kenapa sistem trading Anda harus tahu dulu? Anda pakai chart pattern, ya, gaya tradingnya Anda apa? Tentukan dulu. Lalu pairnya apa saja? Mungkin Anda all pair. Jadi setiap ada bentuk seperti ini, baru Anda masuk. Ya, nggak peduli pairnya, Anda hanya cari bentuk seperti ini saja, baru Anda masuk. Setuju ya teman-teman? Kalau saya pribadi untuk saya entry, saya lebih mencari area-area yang seperti ini. Ya, area-area yang seperti ini teman-teman. Contohnya kemarin GBP JPY. Sorry, bukan ini. Sebentar. Nah, GBP JPY. Saya akan mencari area-area seperti itu. Cuman ini dilalah pas saya buy limit nggak kena, kurang sedikit. Ya. Dan pola-pola ini keluar di all pair. Ya. Jadi kenapa untuk saya pribadi pairnya apa? All pair yang saya pakai sebenarnya. Cuman saya lebih favorit ke mayor pair. Jadi Anda kerucutkan dari 30 pair yang ada, itu akan membuat Anda nyaman yang mana. Dan satu ya teman-teman, kenyamanan di dalam trading sebuah pair itu nggak bisa dipaksakan, karena itu tumbuh dari jam terbang. Hal itu tumbuh dari jam terbang. Saat Anda mungkin mengerti pergerakannya GBP USD, price action-nya akan seperti apa, itu akan lebih membantu. Ya, karakteristik tiap pair. Jadi nggak ada salahnya saat Anda cuma pikir, atau Anda cuma mikir, saya cuma GBP aja, saya cuma euro aja, saya cuma yen aja, no problem, teman-teman. Betul Pak, wedge kebanyakan compression ya. Nah, jadi saat Anda membangun sistem, cari sistem tradingnya dulu, pola tradingnya Anda pakai apa, gaya trading Anda mau seperti apa, pairnya apa, ya teman-teman. Nggak bisa dipisahkan, ya, nggak bisa dipisahkan. Lalu yang keempat, entry dan exit rules, ya, entry dan exit rules. Ada yang bisa masuk, nggak bisa keluar di sini.
Ada yang bisa masuk, tidak tahu pintu keluar. Siapa Deden? Ya, ya teman-teman. Entry dan exit rules ini harus saya nggak pernah bisa keluar, aduh. Pak Deden pikirannya traveling ini. Ya, entry dan exit rules, ya itu harus jelas. Ya, entry Anda gimana caranya? Entry, buy limit atau sell limit. Ini harus jelas. Entry rules-nya harus jelas ya teman-teman. Buy limit atau sell limit. Oh, telat keluarnya. Iya, Mas. Jadi kadang-kadang nggak sampai TP atau gimana, Mas? Mas Agung. Pak Alnando break even terus. Kena SL plus kah, Pak? Ada tisu basah, emosi yang paling berat, kurang dikit. Mungkin standarnya rewardnya Anda mungkin bisa diturunkan sedikit. Standar rewardnya Anda bisa turunkan dikit. Mas David, TP kejauhan, kadang-kadang juga seperti itu. Jangan Mas Wisnu, kalau ini terlalu ekstrim ya. Takutnya nanti login passwordnya malah lupa, Mas. Repot. Tidak bisa withdraw nanti. Barusan XAU SL plus, oke. Ya, nah saat entry Anda pakai buy limit, sell limit, atau bahkan buy stop, sell stop, atau Anda pakai market eksekusi, ini harus jelas ya teman-teman. Anda harus jelas. Anda pakai yang mana? Atau Anda pakai mix. Saya pakai buy limit, sell limit, tapi saya juga pakai market eksekusi, Pak. Misal harga ketinggalan, saya akan entry manual. Seperti itu bisa juga. Nah, lalu masalah target, teman-teman. Target. Saya saran set target Anda bertahap. Set target Anda bertahap. Ya, ada target 1, 2, dan 3 kalau bisa. Ya, kalau bisa ada target 1, 2, dan 3. Seperti plan terakhir, ya, Kanada Yen, sell at supply, harapannya market turun ke target maksimum. Nah, ini target maksimum berapa? Risk rewardnya berapa ini? Risknya mungkin sekitar 30 poin, targetnya ini, ya, targetnya mungkin ada kalau 100 poin, 1/3. Ya, targetnya 1/3. Nah, Anda targetin dulu di 1/1-nya. Anda harus tahu target 1/1-nya di mana. Ya, target 1/1 mungkin di sini. Ya, ini target pertamanya di sini dulu. Target kedua di sini dulu. Baru target ketiga maksimal. Nah, lalu tadi ada pertanyaan sepertinya, itu bagaimana Pak membagi targetnya? Mungkin Anda bisa entry 0,1 kali 3. TP-nya semua disesuaikan. Ya teman-teman. Dari 3 entry ini tadi, pastikan dulu presentase risk-nya. Ya. Jadi kalau bisa 3 posisi tersebut
sudah siap saat Anda mesti kena SL plus. SL, bukan SL plus. Ya teman-teman. Jadi taruh TP Anda terpecah-pecah boleh sekali. Ini TP1, TP2, TP3. Dengan posisi yang berbeda-beda. 1, 2, 3 posisi beda. Atau 3 posisi berbarengan ya. Cuman kalau 0,03 langsung, atau anggap aja 0,3 lah ya, ini harus Anda buang manual teman-teman. Nggak bisa ini di TP sendiri-sendiri, nggak bisa. Jadi harus satu-satu. Ya TP-nya sendiri-sendiri. TP-nya juga sendiri-sendiri. Nah, jadi saat sampai ke TP1, Anda harus tahu yang kedua dan ketiga berarti harus SL BEP. Buat apa? Menghilangkan resiko. Jadi ini sudah nggak mungkin lagi kena SL, tapi SL-nya plus. Terburuknya apa? Break even point. Ya teman-teman, target Anda harus jelas. Di berapa targetnya, lalu seperti apa, lalu rule untuk stop loss-nya seperti apa juga sebaiknya diperjelas. Saya akan geser SL plus, saya akan tetap tahan SL saya. Sebaiknya bagaimana? Itu harus jelas juga. Kalau saya pribadi, saya lebih suka geser SL plus daripada saya SL-nya tetap saya tahan. Ya, karena at least di situ saya bisa tidur nyenyak dulu. Saya nggak memikirkan ada risiko yang bisa muncul. Setidaknya ada asuransi lah dari SL plus itu tadi. Harga berbalik, saya nggak rugi, nggak untung juga tapi. Ya, selalu ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan dan yang kita ambil. Jika Anda kena SL plus terus, mungkin Anda akan lemes, aduh capek, kena SL plus terus. Coba di screening lagi, Anda entry-nya seperti apa teman-teman. Terkadang jika kita SL plus terus, mungkin ya ini ya, mungkin ya. Ini misalkan market low, high, lower low. Nah, sudah ada low, lower low. Low, lower low. Ya. Kalau Anda sering kena SL plus terus, mungkin Anda entry di sini tuh. Buy di sini. Tiba-tiba market drop ke bawah. Ini lower low lagi. Ya, ini misalkan primary trend, trend primer. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada trend primer turun. Nah, di dalam primary trend itu tadi pasti ada yang namanya secondary trend. Seperti ini bentuknya. Ya, ada wave-wave lagi di dalamnya. Mungkin Anda buy di sini. Mungkin Anda buy waktu harga ini naik. TP-nya mungkin Anda terlalu jauh. Jadi tiba-tiba market impuls lagi ke bawah, Anda kena SL plus. Ya. Jadi sebaiknya kalau entry, saran saya follow the trend. Low, high, lower low. Ya. Sudah muncul seperti ini, low, lower low. Kita tinggal tunggu apa pullback ya. Pullbacknya ini. Bagus lagi kalau pullbacknya dia kompres. Ya, memperlihatkan bahwa market itu lemah untuk naik. Nah, baru Anda entry di sini. Ini better. Kok bisa begitu namanya ya?
Kok bisa begitu ya namanya ya? Ini tapi direct message. Teman-teman tahu nggak? Mungkin teman-teman nggak baca ya, yang baca cuma saya. Nih, ada yang chat di Zoom dengan nama ini, aduh. Nanti saya kasih contoh ya. Ya teman-teman. Jadi kalau Anda entry nggak follow trend, ya nggak follow trend, Anda melanggar, Anda ambil inilah kenaikannya ini, potensi kenaikannya ini, ya potensi kenaikannya ini, korektif wave-nya, Anda lebih riskan untuk hit SL plus, teman-teman. Anda lebih riskan. Jadi lebih baik Anda follow the trend, ya. Lebih baik Anda follow the trend untuk lebih mendapatkan market yang impulsif. Impulsif move-nya Anda dapat, ya. Swing trade-nya Anda dapat benar-benar impulsif, ya. Turunnya impulsif. Ini turunnya lagi, ini impulsif lagi, ya. Jadi saran saya untuk menghindari SL plus, sebaiknya kita cari tujuannya market lebih yang impulsif, ya. High, low, Anda tunggu higher high. Nah, kita swing di sini. Waktu dia turun, higher low, nah menunggu naiknya. Ini lebih baik. Ya, kita tunggu impulsif move-nya terjadi dulu. Lalu ada korektif, baru kita masuk pasar. Nah, ya teman-teman. Jadi entry dan exit rules Anda harus tahu ya. Entry dan exit rules Anda harus mengerti rule-nya seperti apa. Saat Anda entry, Anda mau pakai buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, market eksekusi, lalu targetnya seperti apa. Nah, yang tidak kalah penting, stop loss. Ya, stop loss. Ini Anda mau pasang, Anda akan melakukan cut manual. Cut manual. Saya jujur, di sini saya lebih nyaman dengan stop loss, teman-teman. Saya nggak nyaman dengan cut manual. Karena kadang-kadang saat saya mau cut manual, ini membuat saya harus bermain hati dengan pasar. Masih ada yang mau cut manual, kadang-kadang harus main hati dulu. Sering ragu ya Mas ya. Cut manual itu kadang-kadang menjadi keraguan-raguan yang kita cukup besar, teman-teman. Coba kita lihat. Oke, sebentar. Nah, nah, untuk mengatasi keraguan-raguan, misalkan seperti yen ini ya teman-teman, yen, yang sempat yen. Nah, di sini yen.
Untuk saya mengatasi keraguan-raguan teman-teman, misal di sini ada supply zone, ya, supply zone. Di sini ada direction bahwa dia akan naik dulu ke supply baru turun. Ini supply zone, harga ini adalah harga entry saya. Ini harga masuk saya, teman-teman. Ya, ini yang di atas, ini harga SL saya. Jadi saya selalu mencantumkan cara saya masuk ke pasar. Ya, buat Pak Alnando, bagaimana cara entry saya? Ini yang saya lakukan, teman-teman. Saya entry di sini, lalu saya exit di sini dengan stop loss. Saya nggak pernah cut manual, jarang. Karena kalau saya harus cut manual, yang terjadi biasanya saat ini naik-naik saya biarin dulu. Ya, ini malah jadi bumerang buat saya kadang-kadang. Ya kalau harga turun, kalau enggak. Mengatasi keraguan-raguan, ya sudah, kita bikin mekanisme sesaklek mungkin. Sell limit, ya, sell limit, lalu pasang sell stop. Lalu kita pasang SL. Sudah, harga running masuk, turun, udah, sell kita jadi order ya. Entah SL nanti mau dipindah di sini juga boleh, setelah running atau bagaimana. Resikonya memang kejebot SL plus, tapi nggak masalah. Itu bagian dari tradingnya kita. Ya. Jadi saran saya buat mekanisme semekanikal mungkin. Ya, mekanikal mungkin, semekanikal mungkin. Jadi buat hampir otomatis. Hampir otomatis walaupun kita perlu operate ya. Sell limit kan kita harus tempatkan, SL juga kita harus tempatkan. Tapi buat semekanikal mungkin. Biar tidak ada ragu-ragu ya Pak. Pak Banguntung dengan Pak Untung, sorry. Ya teman-teman, jadi saat keraguan-raguan itu muncul, ya caranya kita hanya seperti itu aja. Kita buat mechanical. Jangan sering-sering lihat harga, nggak perlu teman-teman. Nggak perlu sering-sering lihat harga. Lalu ada pertanyaan dari Pak Erwan. Kalau nggak nyaman dengan loss, apakah berarti nggak cocok trading ya, Coach? Kalau saya bilang begini ya Pak ya, kalau nggak nyaman dengan loss, kita nggak cocok trading. Misalkan kita seorang montir, tapi kita nggak suka kena oli Pak, tangan-tangan hitam kita nggak suka. Itu hal yang harus kita lawan ya Pak. Hal yang harus kita lawan. Kita seorang pedagang di pasar, tapi kita nggak suka dengan baunya pasar. Itu kan membuat kita bingung juga nanti. Antara teruskan atau ya sudah, kita menyamankan diri kita dengan hal yang ada. Dari Mas David ada jawaban lebih membiasakan loss dan win. Loss nggak sedih, win nggak congkak. Mungkin itu lebih cocok Pak Erwan dari Mas David. Ya. Karena kalau Anda sudah trading misalkan open 0,01 sudah lot paling kecil tapi Anda masih aduh nggak nyaman tidur nggak enak, itu ya itu agak repot Pak. Mungkin bisa dihindari kalau seperti itu. Ya, melihat floating minus padahal sudah ada SL-nya tapi nggak nyaman, itu harus dihindari. Mungkin ada masukan dari Pak Alnando. Jadi kalau trading ya harus siap Pak. Harus siap dengan kerugian. Karena no pain no gain. Itu yang jadi motonya kita sebagai trader, no pain no gain. 'Oke,
Iki sopot atau iki cinta Medan. Iya Pak Herman, harus membiasakan diri. Betul Pak, setuju. Dari Pak Untung. Dari Pak Untung. Aduh. Cara percaya dengan trading system nanti akan saya bahas Pak. Nanti akan saya bahas. Siapa Erwan? Ya, nanti akan saya bahas. Oke. Jadi tadi rule nomor 4 ya. Entry dan exit rule harus jelas. Entry exit rule harus jelas. Buat semekanikal mungkin. Jangan sampai kita terbawa suasana. Ya. Jangan sampai terbawa suasana. Oke. Lalu nomor 5. Risk management. Ya, risk management. Ini pinter sekali ini, yang cinta saya ini. Trading for living bisa nggak? Bisa Pak, bisa. Oke, nanti untuk meyakinkan kita untuk backtest, nanti kita untuk meyakinkan kita tentang plan kita nanti akan kita bahas ya di akhir ini. Saya akan bahas ini dulu. Dari Pak Agung ada pertanyaan dulu. Kapan waktu yang tepat untuk memindah SL Pak? Misal ketika TP1 saya pindah ke TP. Oke. Dari Pak Agung. Buat saya Pak, ya, buat saya pribadi, untuk memindah SL itu biasanya saya lakukan setelah RR 1:1. Ya. Jadi after RR 1:1, RR risk reward 1:1, itu mau nggak mau saya sering melakukan SL plus. Ya, apapun yang terjadi, entah kena SL plus saya atau dia running, sudah saya biarin. Yang penting saklek saya di sini, saya pindah SL plus selalu, dan saya buang sebagian posisi saya. Ya, masalah nanti kena SL plus tidak masalah karena sudah ada plus sedikit dari sebagian yang saya buang lotnya. Seperti itu Pak Agung, rule saya 1:1 saya lakukan untuk pindah SL plus. Oke, clear ya Pak Agung. Selanjut ke Pak Muhammad Gersa. Risk ideal per trade berapa Pak? Risk management ya, pas pertanyaannya dengan risk management. Nah, sebenarnya kalau saya bilang risk di dalam trading forex itu lebih ke ya risk lebih ke arah seberapa siap kita rugi atau mengikhlaskan. Ini ilmu ikhlas teman-teman. Ya, ilmu ikhlas ini. Jadi seberapa besar kita menyikapi kerugian itu. Ada orang yang nyaman dengan risk reward 1:1, ada yang orang yang nyaman dengan risk reward 1:2, dengan resiko yang sudah terukur dulu. Ya. Yang resikonya sudah terukur dulu. Ya. Kita harus melihat resikonya dulu. Risk itu di awal, bukan di akhir. Jadi saat Anda masuk, pastikan dulu resikonya berapa.
Jangan setelah masuk Anda bingung, waduh resikonya belum saya atur dan itu dan itulah, nanti Anda bingung. Akan terjadi apa ya, crash dalam hati Anda. Harusnya dari tadi saya cut, ini sudah semakin besar ruginya. Harusnya dari tadi saya begini kan, harusnya. Yang terjadi seperti itu terus. Nggak ada yang selesai malahan. Nah, jadi risk itu harus ada di awal. Risk yang sehat itu berapa? Tergantung tradernya. Ya, ada yang risk sehat itu 1% sampai dengan 2%. Ya, ada yang risknya bisa sampai 10%. Ada yang pakai cash management. Cash management ini tadi cacing-cacing atau naga. Nah, ini seberapa kuat sih atau seberapa ikhlas kita terhadap market? Ya teman-teman ya. Itu seberapa kita siap. Kalau Anda seorang yang agresif, Anda spekulatifnya tinggi, mungkin Anda bisa pakai yang 10%. Tetapi yang harus didasari adalah Anda sudah siap. Anda sudah siap dengan 10%. Terburuk ya apa? 10% dari dana saya hilang. Dan saya saran, saat Anda trading, pakai uang yang free. Ya, pakai uang yang free. Jangan pakai uang, misalnya nih teman-teman mau beli rumah, mau beli mobil, Anda pakai dulu. Jangan sebaiknya. Karena itu akan mengganggu secara psikologisnya teman-teman. Ya, akan mengganggu psikologisnya teman-teman semua. Apalagi ada yang bilang, ya udah punya barang apa, masukin bank dulu deh, nanti uangnya bisa untuk trading. Itu jangan lagi teman-teman, jangan dipegang seperti itu. Itu bikin kita tambah stres nanti, susah kita berkembangnya. Karena tekanannya cukup besar, beban psikologis saat trading itu besar. Apalagi dengan uang yang bukan uang free, tapi dengan uang yang sudah ada posnya, itu jangan, sebaiknya jangan. Uang free, uang nganggur, uang tabungan yang dipakai masih lama, 5 tahun lagi, atau apa, ya sebagian lah dari dana Anda, sebagian dari aset Anda. Jangan seluruhnya aset Anda masukkan ke situ. Ya Pak Agung, uang dingin. Oke, ada pertanyaan, berarti harus sering lihat chart coach untuk tidak. Pak Erwan, berarti harus sering lihat chart coach karena tidak tahu kapan waktunya. Kalau saya sih jarang ya Pak lihat grafik ya. Lihat grafik paling yang kalau pas saya di jalan ya lihat handphone aja. Beberapa saat, sejam sekali, 2 jam sekali boleh. Karena toh harga kalau siang, pagi sampai sore nggak banyak bergerak. Barulah malam kita mungkin bisa online terus Pak Erwan. Ada lagi pertanyaan nih, Om kenapa pas bagiin forecast sering pakai satu time frame? Kok nggak turun time frame untuk cari momentum entry dan roadmap-nya big? Ya karena setiap saya entry yang saya pakai satu acuan time frame. Ya, yang untuk saya entry saya pakai acuan satu time frame. Tadinya memang dari weekly, daily, lalu saya turunkan sampai time frame yang dimana saya mapping. Jadi sudah saya screening, baru saya berhenti di satu time frame tersebut, Pak. Bapak atau Ibu ini saya nggak tahu. Ya. Lalu ada pertanyaan dari Mas Doni.
Mas Megan, risk 1% dan seterusnya itu dihitung dari modal atau kapital kita. Betul Mas, dari modal, patokannya dari modal. Ya, misalkan risknya kita 1% dari modal. Ya, modalnya 1000 US dollar. Modalnya 1000 US dollar. Berarti risk per trade-nya 10 US dollar. Trading kedua risknya 10 US dollar lagi. Jangan turun ya teman-teman, jangan disesuaikan modalnya. Kalau Anda kena SL di sini misalnya, ya modal jadi 990. Kalau Anda ambil modalnya dari 990, ini kan di sini jadi 1%-nya 9,9 dolar. Jangan dihitung begitu, tapi tetap di 100, di 1000 ya. Tetap di 1000. Ya. Jadi di sini tetap 10 US dollar. Ya. Risk dari modal. Oke. Risk dari modal. Lalu risk reward-nya diusahakan RR-nya, reward-nya kalau bisa lebih besar, 1:2. Dari Pak Alnando, sudah net profit berapa Pak selama ini? Ini saya kurang paham mana pertanyaannya. Lalu dari Pak Doni Susilo, Coach, apakah besar kecilnya SL akan terkait dengan pendekatan yang diambil? Kalau semakin kecil akan semakin akurat. Apakah besar kecilnya SL akan terkait dengan pendekatan yang diambil? Kalau saya besar kecilnya SL, teman-teman mungkin bisa lihat di plan yang sering saya share ya. Nggak cuma plan yang saya share di minggu ini, di minggu-minggu lalu pun Anda bisa lihat ya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, SL itu besarannya saya ambil dari zona. Ya, SL itu saya tentukan berdasarkan zona, ya Pak Doni ya. Zona demand dan zona supply-nya seluas apa. Jadi begini, misalkan di sini USD Kanada ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat USD Kanada. Di sini saya entry ini entry saya. Ini SL saya. Ya. Entry saya 2498, SL saya 2461. Berarti ada selisih berapa poin itu, teman-teman? 37 poin ya. Ya, 37 poin. Nah, dari 37 poin saya harus tahu dulu modal saya berapa. Misalnya 1000. Ya. Saya risikonya 1%. Berarti maksimal risiko saya adalah 10 US dollar. Nah, 10 US dollar jika stop loss-nya 37 poin, nanti kita hitung keluar maksimal lot. Dengan risiko 10 US dollar, berapa maksimal lot yang bisa kita pakai dengan stop loss 37 poin? Mungkin sekitar 0,03. Ya. Jadi jika ini kena SL dengan 0,03, stop loss-nya 37 poin, kita cuma kehilangan 10 US dollar. Akan berbeda lagi jika risk kita 2%. Ya teman-teman ya. Akan berbeda lagi. Saat risk kita 2%, berarti kita punya risiko 20 US dollar. Ya. Lalu stop loss kita 37 poin. Lalu lotnya berapa? Nah, lotnya kita harus hitung dengan lot forex kalkulator. Kalau Anda sudah
biasa menghitung manual akan ketemu langsung 0,06 mungkin. Ya maksimal lotnya. Jadi ini harus kita hitung di depan. Kalau besar kecilnya SL nggak terkait ya Pak ya, Pak Doni Susilo ya. Dengan semakin akurat nggak ada hubungannya, karena zona itu sudah ditawarkan kepada kita, tinggal kita mau ambil atau enggak. Siap Pak Doni. Lalu Om Mas Wisnu, Om saya mau tanya ini soal SL plus, kalau saya 1/1 lalu oke, kalau gaya saya 1/1 lalu sebelum SBLE kemudian 1/2 baru SL plus. Nah terkadang SL plus ini peletakannya ya bingung, mohon arahannya. Oke, SL plus itu biasanya saya lakukan misalnya ini ada harga 60. Ini saya buy di sini. Ya, SL saya tadinya di 30. Market sudah turun, lalu naik nih. Ya, ke 90. SL plus saya taruh di harga 61, Mas Wisnu. Kalau Anda sudah mendalami lagi supply and demand, nanti SL plus akan ikut naik sesuai zona demand yang baru. Nanti di kelas ya, batch 12 akan saya ajarkan itu untuk naikkan SL. Oke. Forecast pair lain nanti saya coba forecastkan Pak. Mas Wisnu mungkin ada pencerahan ya dari apa yang saya bicarakan ini. Dari Bu Juli, Bu Ibu ya ini ya, dengan contoh yang tadi 0,3, tadi harus dipecah-pecah ordernya ya Coach. Itu lebih baik Bu ya, jika memang Anda punya target yang berbeda-beda dari tiap lotnya. Anda lebih baiknya dipecah. Kalau targetnya cuma satu, ya sudah, itu dijadikan satu lotnya. Konsisten profit per bulan sampai berapa? Konsisten profitnya kita nggak bisa bilang ya Mas. Karena akan tergantung market, naik turun. Ya, akan naik turun. Nggak selalu sama. Tapi setidaknya jika di bulan, ada 1 bulan lah saya keadaan minus, puji Tuhan sampai hari ini masih bisa ketutup. Karena risk reward saya cukup panjang. Kadang-kadang bisa 1/3, 1/2. Nah, ini saya hapus dulu ya. SND fresh dan tidak fresh nanti dulu ya Pak. Belum sampai ke sana karena kita yang bahasnya build the system dulu. Oke. Nah, saat kita sudah bicara tentang risk management, ya, risk management kita sudah bicara, dan Anda punya rumusnya sendiri, ya, rumusnya sendiri kalau buat saya, entry setidaknya harusnya harus apa? RR-nya saya harus tahu bahwa minimal 1/2. Ya, teman-teman ya. Risk reward-nya minimal harus 1/2. Risk reward minimal harus 1/2. 1/2 ini saya baru masuk. Kalau RR-nya cuma 1/1 atau 1/1,5 itu kadang-kadang saya harus berpikir ulang untuk saya masuk. Karena peluang saya plus 2 kalinya dari stop loss saya menjadi kecil. Dari Bu Juli ada pertanyaan lagi, kok saya dong paling lama kira-kira untuk bentuk trading system itu berapa lama?
paling lama. Kalau ini tergantung dari sistemnya Ibu ya, tergantung dari sistemnya Ibu, cara Ibu entry bagaimana, cara exitnya bagaimana, itu harus dikuasai dulu. Lalu syaratnya seperti apa, dengan market yang seperti apa, ya, dengan market yang seperti apa, ya, dengan market yang seperti apa. Jadi saat sudah nge-build sistem trading, yang paling lama itu biasanya forward test Ibu. Biasanya yang paling lama forward test. Karena forward test itu sangat perlu ya. Bisa loss. Oke. Sudah dijawab Mas David ya. Oke. Nah, after ini semua terjadi, sistem trading sudah Anda dapat, gaya trading sudah dapat, pair-nya apa sudah tahu, entry dan exit rule-nya Anda tahu, risk management-nya sudah pasti, ya, Anda lakukan hal yang sama, baru kita bicara tentang forward test, tes ke depan atau ke belakang lah. Berarti ceritanya uji di real trading itu mungkin maksud saya market real ya, market real. Nah, dalam menguji ini ya, saat Anda menguji, saya nggak saran jika Anda di demo akun, karena biasanya jarang, ya biasanya jarang saya saran pakai demo akun. Sebaiknya di setidaknya akun Sun lah, yang ada bebannya sedikit. Ya, setidaknya pakai akun Sun atau pakai akun mikro yang nilainya value per poinnya kecil. Ya teman-teman. Itu jika Anda memang betul-betul ingin lebih terkonsep lagi. Jadi Anda punya PD. Pakai prinsip profit sama dengan reward dan loss. Learning itu bisa Pak. Cuman yang menjadi masalahnya, kalau di akun demo, ya demo, mungkin kita agak males. Kadang-kadang agak males. Karena itu tadi uangnya bukan real. Ya, mungkin Anda bisa pakai akun mikro tadi atau akun Sen buat uji sistemnya Anda. Siap Mas David. Ya, untuk uji sistemnya Anda. Nah, menguji sistem terkadang kita juga perlu ya, ada jurnal. Itu perlu. Jurnal kalau buat saya lebih ke capture screen. Ya. Jurnal buat saya lebih ke capture screen. Saya lebih suka mengcapture pola trading saya. Jadi seperti ini di sini teman-teman. Ini kita lihat plan yang minggu lalu ya. Di sini ada plan GBP USD ya, supply area. Jadi kepotensialnya mungkin di sini saya akan sell, targetnya mungkin ke bawah. Ya teman-teman ya. Jadi saya sudah prepare. SL saya hanya seluas ini. Dan saya biasa lakukan adalah before after ya. Ini contoh dari GBP USD. Coba saya bukakan. Nah, seperti ini teman-teman. Ya,
Saya bikin jurnal before after saya ini GBP USD, ya, GBP USD before after. Jadi biar plan kita jelas, ya plan kita jelas. Jadi di sini kan supply zone. Kita tunggu harga masuk ke sini, harapannya dia akan terpental ke bawah, turun. Yang terjadi harga masuk sini dan harga turun, terpental ke bawah. Nah, misalkan ini fail, ya ternyata harga bablas ke atas, kita bisa review. Kita bisa review kenapa sebabnya bablas. Lalu kedepannya kita harus bagaimana? Karena kita sudah kena stop loss. Ya. Jadi yang saya biasa lakukan hal seperti ini. Saya bikin before dan after. Jadi kalau orang bilang tebakannya benar atau enggak, tebakanmu akurat enggak? Ya ini plan yang minggu lalu terjadi, ada GBP USD ya. Lalu di sini ada USD CAD, ada dua direction, dia ke atas dulu baru turun, dia turun dulu baru naik ke atas. Ya, saya juga bikin before afternya. Nah, ternyata yang terjadi dia turun dulu baru ke atas. Ya, terlihat ya teman-teman di bawah ya. Ya, dia turun dulu baru ke atas. Di sini ada direksinya, dia turun dulu baru ke atas. Jika ke atas dulu saya akan sell dulu, targetnya ini. Ya, dan itu harus dijelaskan kalau bisa teman-teman. Setidaknya gambar ini bisa menjelaskan kita bahwa plan saya itu tadinya apa. Untuk bisa punya skill kayak coach butuh pengalaman trading berapa lama. Kalau ibu intensif belajar, mungkin dalam waktu 6 bulan sudah bisa, Bu. Jika intensif belajar ya, dan betul-betul serius untuk belajar ya. Setiap kali trading selalu ada evaluasi, itu pasti, Bu. Karena saya punya footprint, dalam arti sebelumnya seperti apa, setelahnya seperti apa. Ya, dan ini enggak semua plus ya. USD Kanada saya plan buy di sini harga naik. Ini kebetulan pas. Ada juga yang enggak plus. Seperti di sini ada USD Japanese Yen. Ya plan susulan. Saya susulkan USD Japanese Yen. Nah, di sini ya. Di sini saya akan buy di level ini. Mengharap market naik. Karena apa? Karena apa? Saya melihat ini naik nih, ini high, ini higher high. Ya teman-teman. Harapan saya ini market akan swing ke atas begini. Ternyata yang terjadi dia malah jebrot ke bawah. Ya sudah, saya kena SL. Tapi setidaknya SL saya terbatas, hanya 30 poin. Ya. Resiko juga saya sudah siap. Jika ini salah, tinggal saya masih punya demand buy lagi di bawah. Preparation-nya saya punya plan lagi di bawah. Nah, ini ada before after-nya juga. Jadi yang kita save jangan yang plus aja, tapi yang after-nya pun kita save seperti ini. Ya. Plan buy di sini harga naik ke atas, ternyata yang terjadi bablas dia baru naik. Ya. Ya kita mesti jujur sama diri sendiri karena report ini buat kita sendiri. Report ini buat kita sendiri. Buat apa? Demi kemajuannya kita, teman. Plan ini buat kemajuannya kita, bukan buat orang lain, tapi buat kita sendiri. Ya. Jadi saya harap teman-teman bisa struggle. Tetap dijaga. Tetap dijaga. Kestabilan entry-nya, stop loss-nya tetap stabil, jangan digeser-geser. Ada yang sering-sering geser SL, SL sudah benar di sini, digeser ke bawah, digeser lagi ke bawah, digeser lagi ke bawah, geser lagi ke bawah. Jangan teman-teman, karena kalau SL sudah segini 30 poin, berarti resikonya 30 poin. Kalau Anda geser ke sini, resiko jadi berapa? Jadi 90 poin. Yang tadinya jadi 1% risk reward-nya, resikonya bisa jadi 3%. Ya.
aturan yang Anda buat tadi sudah nggak mekanikal lagi. Jangan dilakukan seperti itu. Geser SL sangat-sangat tidak saya anjurkan. Ya, geser SL sangat-sangat tidak saya anjurkan. Sudah ada SL di situ ya sudah, percaya sama diri sendiri, percaya sama sistem yang Anda bikin, percaya dengan penglihatan Anda, percaya dengan diri Anda sendiri. Geser iman bisa juga, Pak. Ya, ya teman-teman. Dan saya biasanya yang saya lakukan untuk ini Aussie, ya, ini pound sterling, sorry. Ini Aussie mana ya Aussie ya? Oh ini yen lagi, sorry. Yang sering saya lakukan, kadang-kadang dalam satu minggu, ya itu saya hapus plan yang lama. Cuman seperti inilah NZD CAD. Ya ini before-nya. Semua ada jelas di sini ya teman-teman ya. Harapannya ini ke supply dulu, baru dia turun ke bawah. Ini before. Oke, harapannya dia ke supply dulu, baru turun. Lalu berikutnya yang terjadi, ini terjadi. Mau masuk supply ya, kurang dikit ini, dia sudah turun. Ini before lagi, karena saya punya level demand lagi di bawah. Ya teman-teman, ini before lagi. Saya punya plan buy di bawah sini. Plan buy saya di bawah sini. Harapannya ini akan mental ke atas begini ya. Nah, kita keluar lagi. Kita cari hasilnya. Sebentar. Nah, masuk lagi ke demand dan mental ke atas ya teman-teman. Kelihatan ya. Masuk ke demand dan mental ke atas. Jadi ini modalnya teman-teman. Buat Anda yakin dengan sistem Anda. Buat Anda yakin bahwa Anda bisa making money dari Forex. Dari apa? Ya dari ini. Before, after, plan. Ya. Plan before after membuat Anda punya keyakinan. Oh, jika setup seperti ini, fake out, ternyata punya probabilitas yang tinggi. Demand yang fresh, supply yang fresh, punya probabilitas yang tinggi. Ya. Jadi next, jika Anda ketemu dengan market yang seperti itu lagi, Anda yakin. Karena kembali lagi seperti kata awal saya tadi, history repeat itself. Itu akan berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Ya teman-teman. Jadi saat pentingnya buat kita. Oke, ada pertanyaan dari Pak Herwan. Fungsinya jurnal untuk apa, Coach? Apakah untuk mengganti metode trading seperti contoh kena SL di tersebut, atau yang dievaluasi itu apakah metode tradingnya, penempatan SL, atau apanya ya, Coach? Oke, Pak. Sebenarnya yang dievaluasi adalah titik entry-nya, Pak. Yang kita evaluasi adalah titik entry-nya. Kenapa sih kita entry di situ dan kenapa sih kita gagal? Seperti USD Japanese Yen, coba saya buka lagi. Ini tadi ya teman-teman ya. Nah, USD Japanese Yen. Di sini saya mengharapkan market masuk demand dan dia terpental ke atas. Ternyata yang saya tangkap dari USD Japanese Yen ini bahwa sepertinya uptrend ini akan berakhir. Dia akan menjadi downtrend. Ya. Nah, ini yang saya evaluasi, Pak. Pertama, trennya. Kedua, mungkin penempatan stop loss saya terlalu agresif. Stop loss saya di sini. Coba kalau stop loss saya di sini. Dengan saya lebih jeli cari area di sini.
itu saya lebih selamat ya, karena harga cuma di sini aja. Kalau stop loss saya di sini kan aman berarti. Pada intinya ini adalah base besar, rally, base, rally. Ya, ini rally, base, rally. Ini decisionnya di sini. Coba saya cari ya marketnya USD Japanese ya. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Nah, ini saya entry di RBR, teman-teman. Rally base rally. Ya, rally base rally. Area keputusan saya di sini. Ternyata ini terlalu agresif. Ternyata dia ambil zona demand yang bawah. Nah, berarti di situ menjelaskan saya berarti besok saat saya entry akan lebih berhati-hati dengan melihat potensial yang bisa lebih terjadi. Karena at least kalau saya entry di zona yang bawah, saya akan lebih aman ya. Mungkin SL saya di sini akan lebih aman dengan market yang mungkin sempat naik dulu nih ke atas. Ada lagi pertanyaan, Om, berarti teknik SND bisa digunakan untuk trend following dan counter trend? Bisa semua, Pak. Bisa semua, trend following, counter trend bisa semua. Nah, dengan plan ini gagal, saya sekarang jadi punya plan baru. Ya, ini dari uptrend yang tadi. Sepertinya yang saya lihat ini berubah nih, low, lower, low. Ini ada supply, saya masih nunggu area supply ini kejemput. Ya, saya biarin dulu market naik ke sini, baru dia akan lowest lagi ke bawah. Target maksimalnya di demand yang jauh ini. Jadi semua zona supply, zona demand kita bisa pikirkan. Nah, ini harga tiba-tiba bergerak ya, mendekati area. Oke. Jadi apa yang terjadi di market ya kita ikutin aja berdasar dari price action, SND, dan Dow teori yang kita bahas semuanya di kelas. Oke teman-teman. Jadi cukup penting ya fungsinya untuk journaling ya. Journaling before after capture itu cukup penting. Karena Anda akan tahu kesalahannya Anda di mana. Terlalu agresifkah entry Anda? Terlalu cepatkah Anda menyimpulkan market? Terlalu cepatkah Anda mengambil keputusan untuk entry? Nah, itu akan kelihatan semua di sana. Dan yang bisa baca siapa ya teman-teman sendiri. Karena itu jurnal punya siapa? Punya Anda masing-masing. Disitulah tempatnya review, tempatnya kita bahas, tempatnya kita evaluasi per entry kita. Dan saya saran, setiap harinya atau setiap minggunya nggak perlu sering-sering entry, teman-teman. Karena yang kita cari kan sebenarnya profit ya. Yang kita cari itu plus. Plus. Ya kita bukan cari lot. Cukup di MetaTrader 4, saya bilang nggak. Sebaiknya jangan ya. Karena MetaTrader 4 pun nanti Anda harus update lagi. Anda harus update lagi, update apa? Begitu plannya salah, fail, Anda harus update lagi. Oh ternyata harga akan seperti ini. Dan Anda harus hapus. Baiknya bikin before after, itu lebih baik. Mumpung masuk zona, ini posisi saya sudah ke-trigger ini Pak. Ini posisi saya sudah ke-trigger di akun satunya. Dan saya jujur saya nggak pernah live trade. Ya, saya nggak pernah live trade karena gaya saya bukan gaya live trade. Gaya saya begini ini, saya lebih suka menunggu. Saya lebih suka menunggu, entah harga itu hasilnya bagaimana, itu sudah bukan keputusan saya.
Karena keputusan saya atau yang bisa saya lakukan hanya membuat plan. Hasilnya itu saya serahkan kembali ke market. Jadi saya nggak akan memaksakan market bagaimanapun. Ya begitu SL ya sudah SL saja. USD Japanese Yen ya masuk zone supply. Dan di sini di folder saya ada banyak profile, ya ini untuk apa namanya? Untuk saya bisa membedakan plan-plan mana yang saya harapkan terjadi. Oke, teman-teman. Setidaknya pun kena stop loss, kita sudah terbatasi semuanya. Jadi sudah nggak khawatir harga belandang terus, ya sudah biarin aja. Toh masih banyak kesempatan yang bisa terjadi, mungkin terjadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Ada pertanyaan dulu teman-teman. Mau bertanya apa saja seputar SND price action, semoga saya bisa jawab. Jadi tadi kembali lagi ke building system, cari sistem trading Anda, ya. Gaya trading Anda seperti apa? Scalper, day trader, medium term, long term. Anda pakai metode apa? Swing, breakout, scalper, atau Anda pakai fundamental? Silakan. Pairnya Anda pilih, mayor pair, ya, atau cross currency, ya teman-teman, atau cross currency. Cross currency pergerakannya cukup berbeda dan cukup unik ya, berbeda dengan mayor, dan yang pasti spreadnya lebih tinggi. Anda jadi harus waspada di cross currency, ya. Kalau Anda lihat GBP NZD spreadnya, wah, 4 hampir ke 5. Euro NZD spreadnya 4. Jadi Anda harus pilih pairnya. NZD JPY spreadnya juga Anda lihat. Berbeda dengan mayor. Mayor spreadnya paling 1 sekian. Ya, USD JPY cuma 12. Ya. USD PLN ini US dollar terhadap PLN listrik. Bukan teman-teman. Ya. Jadi Anda harus pilih pair-pairnya yang bisa atau bisa Anda tradingkan dengan baik. Ya, Anda nyamannya di mana? Nyaman di mayor ya sudah di mayor saja. Nyaman di cross, Anda menemukan soul-nya juga silakan. Anda nyaman di gold, monggo bisa entry di gold. Cuman Anda harus tahu seperti apa karakteristik dari gold tadi. Ya. Nah. Oke. Ini ada gold ya di sini teman-teman. Gold. Coba kita bikin forecast untuk gold. Karena forecast saya kemarin untuk gold ada 2 potensi ya. Saat dia break support, dia bisa break lalu pullback, atau dia break lalu bablas ke demand. Demand-nya mana? Demand-nya ini teman-teman. Area decision-nya mana? Di sini. Ya, ini area decision, area keputusan saya. Ya. Lalu kalau kita lihat trennya apa sih? Ya, tren yang terjadi mungkin sementara high, higher high. Low, higher low. Nah,
trennya pun naik. Sementara high, low, di sini terjadi potensial kemungkinan higher low. Ada dua tempat Anda entry, pertama di sini, yang kedua di sini. Resisten pertama kali di break, ada zone ini kecil. Ya. Zone-nya tidak fresh. Tidak fresh. Ya. Cuman karena ini market turunnya dengan power yang cukup kuat, saya saran buat teman-teman, saat market cukup kuat masuk ke area demand atau supply, ya, market terlalu kuat powernya, jika Anda belum pending order, jangan dipaksakan entry. Karena jika market ini terlalu powerful, saat turun masuk ke dalam zona, ya, terlalu kuat, biasanya zona itu tidak kuasa menahan powernya market ini. Zona biasanya tidak begitu kuat menahan ini. Biasanya zonanya yang hancur, bukan harganya yang kembali, tapi zonanya yang hancur. Ya, jadi biasakan Anda melihat, jika Anda memang memilih untuk eksekusi instan, mungkin Anda lebih baik melihat dulu, apakah harga itu masuk zona dengan kekuatan yang penuh, atau dia mulai melemah. Mulai melemah seperti apa? Misalkan anggap aja ini supply ya, teman-teman. Harga naik, tadinya powerful, tapi tiba-tiba dia melemah. Mulai kompres. Nah, ini lebih baik untuk kita entry. Ya. Kompres seperti ini. Ini lebih baik untuk kita masuk. Karena Anda melihat pelemahannya harga. Yang tadi powernya cukup kuat ke atas, menjadi tidak powerful lagi. Ciri-ciri zona hancur itu bagaimana? Apakah masuk zona dan stay di zona? Ciri-ciri zona hancur, misalkan ini supply, ya Mas. Hancur ini berarti dia sudah dilewati oleh price, begini Mas. Ini hancur. Break. Ya. Ini break. Biar break dulu. Ya. Baru mungkin ini tren akan berubah. Ini hancur. Sudah break atau engulf. Atau break. Ya. Ini zona hancur, engulf atau break. Om berarti saat masuk zona nunggu reaksi atau misal pakai candle rejection nunggu swing terjadi itu lebih baik, Pak. Ya. Masuk ke dalam zona seperti ini misalnya zona yang kita tuju, price bikin high low, higher high, higher low, higher high lagi, higher low lagi. Ini lebih baik jika ada lower low dulu. Ya, lower low. Lower low. Potensi pembalikan. Jadi kita sell at pullback. Ini lebih baik. Mencari pembalikan dulu. Kalau saya biasanya misalkan resiko saya 1%, 0,5% saya taruh untuk pending order, 0,5%-nya saya taruh untuk melihat reaksi. Jadi kalau saya ketinggalan harga pun masih ada lot yang nyangkut. Jadi at least nggak sia-sia. At least nggak sia-sia ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nggak kerasa kita sudah 1,5 jam lebih. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kita lihat lagi USD JPY. Ternyata market cukup kuat. Sepertinya kalau cukup kuat ini zona akan break. Ya.
Jika ada higher high, apakah ini akan jadi demand berikutnya? Siap Mas Wisnu. Ya, apakah akan seperti ini? Untuk dia lanjut lagi ke atas. Nanti coba kita pantau dulu marketnya. Karena anggapan saya, ya, saya dari masuk zona hampir kena SL. Sebelum kena SL itu ya saya belum rugi. Saya masih floating. Jadi jangan putus harapan begitu harga masuk hampir SL, waduh SL nih, waduh SL nih. Jangan berpikiran begitu. Ya sudah ngalir aja. Kalau SL pun toh Anda sudah tahu resikonya. Misal pun harga berbalik ya, kita ambil tindakan. RR 1:1 geser establis. Atau Anda mau selamatkan diri Anda, cut posisi Anda, sambil tunggu momentum lagi, boleh juga. Jadi biasakan dengan stop loss. Harap dibiasakan. Karena kembali lagi yang kita lakukan pasti ada resikonya, ya teman-teman. Kembali lagi yang kita lakukan pasti ada risk-nya. Tidak mungkin tidak. Oke, teman-teman, jika nggak ada pertanyaan lagi, set and forget. Tinggal nonton drakor, dicokot drakor ya Mas. Nah, minggu ini plan yang sudah saya share, USD JPY ya aktif ya. Nanti recordnya mungkin akan saya upload di YouTube ya, mungkin nanti atau besok ya Pak ya. Lalu ada New Zealand saya belum tahu nih udah masuk atau belum, nanti kita lihat aja. NZD USD, oh belum masuk ke area, biarkan saja dulu. Lalu ada Kanada Yen ya, Kanada Yen. Oke, ada 3. Nanti kita update lagi plannya. Oh ya teman-teman, jangan lupa saya buka kelas ya untuk Desember nanti batch ke-12. Ya, batch 12. Batch 12. Dengan biaya 1,5 juta. Anda dapat kaos Semarang Trader Academy. Ya, 12 kali dalam sebulan. Tapi kelas 11 ini nanti 14 kali. Ya, yang berjalan kemarin sudah 14 kali pertemuan. Jadi ini pun bis 12 kali bisa molor. Lalu apakah Anda sampai paham? Sampai paham. Karena nanti begitu Anda belum paham, Anda boleh remedial. Ya, remedi di next batch. Ya mungkin nanti yang ada di 12 bisa remedi di batch 13. Ya, ini untuk yang pengen ikut kelasnya STA. Yang merasa di dalam YouTube-nya STA sudah terpuaskan, sudah cukup, nggak apa-apa. It's okay. Oke teman-teman. Jadi intinya kita di sini ada untuk, ya kalau Anda mau belajar gratis ada di YouTube. Yang mau berbayar juga silakan ke kelas. Oke teman-teman. Ya, jadi kita bisa untuk saling membantu. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya ya teman-teman ya. Ada 27 orang di sini termasuk saya. Thank you sudah stay dari tadi jam 7:30 sampai sekarang jam 9 lebih. Semoga materi ini bermanfaat. Nanti akan saya share link YouTube-nya jika saya sudah upload ya. Ya teman-teman ya. Dan jangan lupa tetap pakai stop loss selama Anda trading. Jangan sampai stop loss-nya dirubah-rubah. Oke. Thank you. Selamat malam, selamat beristirahat dan God bless. Semoga lancar apapun yang Anda kerjakan.